Halo, kita akan coba untuk setup TypeScript. Ini untuk belajar TypeScript-nya murni ya, doang ya, TypeScript-nya doang. Jadi, kita akan coba untuk mengikuti tutorial W3 Tools di sini di halaman Get Started. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, pertama-tama kita akan menginstal TypeScript-nya, misalnya di dev dependencies, ataupun secara global juga bisa ya, menggunakan -y. Nah, tapi pertama-tama kita akan siapkan dulu si npm inisialisasinya init -y untuk menciptakan package JSON. Kemudian kita akan install si TypeScript-nya ya. Bisa menggunakan perintah ini juga, sama aja. Atau yang ini tadi. Kemudian kita coba install. Kemudian dia akan terlihat di sini ada si TypeScript-nya di dev dependencies. Kemudian kalau misalnya kita lanjutkan lagi di sini, kita bisa konfigurasi si compilernya ya. Nih di sini dengan membuat atau memanggil perintah seperti ini, npx tsc strip init. Nanti dia menciptakan sebuah file namanya adalah tsconfig.json. Jadi kita akan copy dulu ini, copy, karena kita melakukan instalasinya di dev dependencies, nanti perlu menuliskan ini juga ya, npx tsc init. Jadi kalau misalnya kita paste di sini, terus kita coba jalankan, nanti dia menciptakan satu file namanya tsconfig.json di sini. Untuk apa di sini kita memerlukan ini? Ini tujuannya adalah supaya kita bisa menargetkan, contohnya di sini JavaScript kita itu nanti target akhirnya itu mau di versi IS 2016 ya, IS 6 di sini. Dan juga ada beberapa konfigurasi yang kita bisa setup nih, contohnya kayak modulnya itu common.js atau enggak. Satu lagi adalah yang type module yang versi IS 6 itu ya. Nah, nanti juga ada konfigurasi, yaitu file-filenya mau ditaruh di mana, di dir di sini jalankan TypeScript-nya di mana foldernya, dan juga hasil dari TypeScript-nya nanti mau dihasilkan kemana ya, yaitu di key yang namanya adalah outdir. Karena nanti ujung-ujungnya adalah TypeScript-nya konversi ke JavaScript. Kita coba untuk lihat cara gunakannya gimana. Jadi di sini kalau misalnya kita jalankan ya, kita membuat satu file dulu namanya adalah index.ts. Bebas namanya apa, ekstensinya misalnya .typescript ya di sini. Terus misalnya kita mulai membuat atau memakai sintaksnya ya. Contoh kita membuat sebuah nama di sini. Terus misalnya kita tulis di sini value-nya Andy. Kemudian kalau misalnya kita coba console log first name di sini, maka nanti harapannya adalah hasilnya itu mengeluarkan value yaitu Andy. Nah, kalau misalnya kita coba jalankan, itu akan membuahkan hasil apa? Seperti apa ya hasilnya? Nah, cara jalankannya kayak gimana dulu? Nah, jadi cara jalankannya adalah npx tsc. npx tsc. Nah, seperti ini aja. Kemudian tidak cari TypeScript-nya dan nanti konversi jadi JavaScript. Nah, kalau kita lihat di sini dia hasilkan JavaScript-nya. Ini bisa terlihat hasilnya seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat juga di bagian atasnya ada tambahan useTree. Ini dikarenakan ada settingan yang ini ya, useTree. Kalau kita cari di sini strict, nah itu true, jadi harusnya dia akan mengikuti aturan yang benar-benar strict ya. Aturan yang nggak boleh terlalu bebas gitu, sehingga kita bisa melihat ada penambahan useTree di paling atas index.js-nya. Kemudian kalau jalankannya gimana? Berarti seperti biasa aja cara jalankannya node lalu index.js. Dan kita mendapatkan value yaitu Andy di bawah ini. Jadi kalau misalnya digabung, kalau misalnya ada perubahan di sini ya, dan kita nanti mau sekalian jalanin si index.js-nya, nah berarti nanti digabung aja antara perintah ini dengan perintah ini. Kita coba buat dulu ya satu variabel lagi. Kemudian kalau misalnya kita gabung di sini, lalu kita jalankan si tsc-nya kembali, npx tsc kayak gini jalankan, dan kita jalankan non-index.js, nanti harapannya adalah Andy Smith. Nah, tapi kita coba gabungin aja ya. Gabunginnya kalau di command line interface, di terminal itu kita bisa pisahkan dengan titik koma, atau enggak dandan juga bisa ya. Dandan dengan si perintah selanjutnya apa, yaitu not index.js. Nanti dapatnya adalah Andy Smith, dan kalau misalnya kita lihat di index.js-nya juga terjadi perubahan dan penambahan sesuai dengan apa yang kita tulis di index.ts. Nah, ini juga sebenarnya bisa diotak-atik lagi ya, seperti tadi aku bilang, yaitu outdir atau enggak rootdir-nya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan ada rootdir ya.
Nah, kalau di sini juga dia ada contoh ini. Outlier-nya misalnya adalah build, contohnya tuh. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita bikin satu folder baru dulu ya. Misalnya anggaplah nama foldernya itu src, dan ada satu folder lagi namanya build. Contoh doang ya. Misalnya kan src ada tempat di mana kita sering coding, kan kita taruh file-filenya di src nih, misalnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya build ini adalah hasil dari konversi dari si TypeScript itu. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita coba aktifkan dulu salah satu key-nya di sini, yaitu router namanya kita ganti menjadi src, yaitu nanti file TypeScript-nya itu kita harapkan ada di dalam folder src. Kemudian kalau misalnya kita lihat yang di bagian outlier-nya, ini outlier, kita akan ganti menjadi outlier-nya itu ke build. Jadi harapannya nanti pas kita tsc, kita compile, nanti hasilnya masuk ke folder build. Nah, langsung terjadi sebuah kesalahan di sini. Kalau kita lihat di sini warna merah ya, si tsconfig-nya. Nih. Nah, ini bisa jadi karena si indeks ts-nya itu tidak berada di folder yang benar, atau SS-nya tidak ada TypeScript nih. Jadi kalau coba kita pindahin dulu ke dalam src, dan juga build-nya kita masukkan index.js. Nah, tapi kalau misalnya nggak masukin juga nggak apa-apa, karena nanti pun dia nanti compile lagi kan ya. Jadi kalau mau hapus nggak apa-apa. Sekarang kita buktikan nanti dia masukin ke build ya. Nah, oke, kita lihat dulu sekarang tsconfig-nya sudah tidak error karena tadi kita masukin index.ts-nya ke dalam folder src. Kita coba jalankan lagi ya, di build ini masih kosong nih, build ini masih kosong. Terus kita coba untuk jalankan kembali di sini perintah yang sama, yaitu npx tsc dan not index.js. Jadi kalau misalnya kita coba jalankan, dia akan tidak terjadi sesuatu karena kita belum jalankan di folder yang benar ya, not index.js yang di build. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini folder build sudah ada index.js. Kalau kita lihat di sini sudah hasilnya kurang lebih sama seperti index.ts-nya yang tadi ya. Hasilnya masih sama, bedanya tadi kita berhasil mengeluarkan outputnya di folder build. Tadi kalau misalnya kita lihat kan dia menghasilkan hasil dari compile-nya tuh di satu folder yang sama ya, di sebelahnya index. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita lihat dia sudah berhasil menghasilkan index.js-nya di dalam folder build. Dikarenakan kenapa? Karena di tsconfig-nya itu kita sudah set root dir-nya src dan out dir-nya itu ke folder build, sehingga dia ke folder build. Oke, jadi tadi udah berhasil, cuman kita salah jalanin aja. Node indexnya kita coba perbagus ya. Di sini harusnya adalah masuk dulu ke dalam folder build, baru jalankan index.js. Betul ya, seperti ini ya. Jadi kita bisa compile ulang, habis itu kita jalankan lagi si index.js-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat mendapatkan hasil yang sama, itu Andy Smith, dan membuktikan bahwa kita sudah berhasil membuat konfigurasi tambahan aja, yaitu kembali lagi root dir-nya misalnya tadi kita berasal dari src, kemudian tadi out dir-nya itu masuk ke dalam folder build. Kenapa pakai titik duluan? Ini masalah bagaimana mengakses directory ya. Titik slash berarti untuk yang dari folder ini gitu. Itu singkat mengenai setup TypeScript. Thank you very much everybody. Kalau ada mau pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar. Thank you.